Angkatan Udara Rusia bikin bingung Amerika. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, intelijen AS telah memperkirakan serangan besar-besaran oleh Moskow yang akan dengan cepat memobilisasi kekuatan udara Rusia yang besar yang dikumpulkan militernya untuk mendominasi langit Ukraina. Tetapi, 6 hari pertama telah mengacaukan harapan itu. Dan sebaliknya melihat Moskow bertindak jauh lebih hati-hati dengan kekuatan udaranya. Sedemikian rupa sehingga para pejabat Amerika tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa yang mendorong perilaku menghindar resiko Rusia. Mereka belum tentu mau mengambil resiko tinggi dengan pesawat mereka sendiri dan pilot mereka sendiri, kata pejabat senior pertahanan AS, yang berbicara dengan syarat anonim. Sangat kalah bersaing dengan militer Rusia dalam hal jumlah dan daya tembak. Angkatan udara Ukraina sendiri masih terbang dan pertahanan udaranya masih dianggap layak, sebuah fakta yang membingungkan para ahli militer. Setelah serangan terbuka dari Rusia pada tanggal 24 Februari yang lalu, para analisis memperkirakan militer Rusia akan segera mencoba menghancurkan angkatan udara dan pertahanan udara Ukraina. Itu akan terjadi atau langkah selanjutnya yang logis dan diantisipasi secara luas, seperti yang terlihat di hampir setiap konflik militer sejak 1938, tulis think tank Rusi di London dalam sebuah artikel berjudul Kasus Misterius Angkatan Udara Rusia yang Hilang. Sebaliknya, jet tempur Angkatan Udara Ukraina masih melakukan serangan udara dan serangan darat tingkat rendah. Rusia masih terbang melalui wilayah udara yang diperebutkan. Pasukan Ukraina dengan roket permukaan ke permukaan mampu mengancam pesawat Rusia dan menimbulkan resiko bagi pilot Rusia yang mencoba mendukung pasukan darat. Ada banyak hal yang mereka lakukan yang membingungkan para ahli. Seorang spesialis militer Rusia di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, yaitu Rob Lee, menyatakan hal tersebut. Dia pikir awal perang akan menjadi penggunaan kekuatan secara maksimal, karena setiap hari ada biaya dan risiko naik, dan mereka tidak melakukan itu, dan sangat sulit untuk menjelaskannya karena alasannya yang realistis. Kebingungan tentang bagaimana Rusia menggunakan angkatan udaranya muncul ketika pemerintah Presiden Joe Biden menolak seruan Kiev untuk zona larangan terbang yang dapat menarik Amerika Serikat secara langsung ke dalam konflik dengan Rusia, yang rencananya untuk angkatan udaranya masih tidak jelas. Pakar militer telah melihat bukti kurangnya koordinasi angkatan udara Rusia dengan formasi pasukan darat, dengan beberapa kolom pasukan Rusia dikirim ke depan di luar jangkauan pertahanan udara mereka sendiri. Itu membuat tentara Rusia rentan terhadap serangan dari pasukan Ukraina, termasuk yang baru dilengkapi dengan drone Turki dan rudal anti-tank AS dan Inggris. David Deptula, pensiunan Jenderal Bintang 3 Angkatan Udara Amerika yang pernah memimpin zona larangan terbang di Irak Utara, mengatakan dia terkejut bahwa Rusia tidak bekerja lebih keras untuk membangun dominasi udara sejak awal. Rusia menemukan bahwa mengkoordinasi operasi multi-domain tidak mudah, kata Deptula kepada Reuters, dan bahwa mereka tidak sebaik yang mereka duga, sebutnya. Sementara Rusia bekinerja buruk, militer Ukraina sejauh ini dinilai melebihi harapan. Pengalaman Ukraina dari 8 tahun terakhir pertempuran dengan pasukan separatis yang didukung Rusia di timur dominasi oleh parit gaya Perang Dunia Pertama. Sebaliknya, pasukan Rusia mendapat pengalaman tempur di Suriah, di mana mereka melakukan intervensi di pihak Presiden Bashar Assad dan menunjukkan beberapa kemampuan untuk menyinkron manuver darat dengan serangan udara dan pesawat tak berawak. Kemampuan Ukraina untuk terus menerbangkan jet angkatan udara adalah demonstrasi nyata dari ketahanan negara dalam menghadapi serangan dan telah menjadi pendorong moral baik untuk militernya sendiri dan rakyat Ukraina, kata para ahli. Hal ini juga menyebabkan mitologi angkatan udara Ukraina, termasuk kisah tentang jet tempur Ukraina yang konon seorang diri menjatuhkan 6 pesawat Rusia dijuluki The Ghost of Kiev.
Pemeriksaan fakta Reuters menunjukkan bagaimana klip dari video game Digital Combat Simulator disalahartikan secara online untuk mengklaim bahwa itu adalah jet tempur Ukraina yang sebenarnya menembak jatuh sebuah pesawat Rusia. Biden memimpin tepuk tangan meriah untuk mendukung Ukraina. Dalam pidatonya pada hari Selasa, memuji tekad mereka yang mengejek Putin karena berpikir dia bisa saja bergaul ke Ukraina tanpa perlawanan. Sebaliknya, dia bertemu dengan tembok kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan. Dia bertemu dengan